Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tema 9 menjelajah luar angkasa, subtema 3 tokoh penjelajah luar angkasa, dan pembelajaran kedua. Sebelum kita belajar, di pause dulu videonya, kemudian kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajarannya bermanfaat bagi kita semua. Selesai. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ada dua. Dengan menentukan faktor pembeda antara planet dalam dan planet luar, kalian dapat menentukan perbedaan karakteristik dari planet-planet di dalam tata surya. Yang kedua, dengan membaca isi surat tentang tempat tanpa bayangan, kalian dapat menentukan unsur-unsur intrinsik cerita dan menceritakan pengalaman pribadi pada saat berada di tempat wisata. Oke? Sebelum kita mulai pembelajarannya, kalian lihat dulu gambar yang ada di sebelah kanan ini. Gambar yang merupakan dua orang yang sedang menggunakan teleskop mengamati benda-benda yang ada di luar angkasa. Seperti yang kita ketahui bahwa teleskop itu gunanya untuk melihat benda yang ada di luar angkasa. Dan pada pembelajaran 1 kemarin kita sudah tahu bahwa orang yang mengembangkan teleskop ini adalah Galileo. Akan tetapi dia bukanlah penemu dari teleskop. Siapakah penemu teleskop sebenarnya? Mari kita mulai pembelajarannya. Penemu teleskop pertama. Oke, dalam bacaan ini kita akan mengetahui siapakah penemu teleskop pertama. Mari kita baca. Bernama asli Frederick William Herschel, ilmuwan ini adalah tokoh astronomi Inggris yang lahir di Jerman pada tahun 1738. Karena rasa ingin tahunya yang tinggi terhadap apa yang ada di langit, ia pun menciptakan sebuah teleskop. Ia telah mengalami beberapa kali kegagalan dalam membuat teleskop. Namun dengan kegigihannya, akhirnya teleskop yang ia inginkan pun dapat diciptakan. Oke, jadi William Herschel ini adalah penemu pertama dari teleskop. Dia menciptakannya karena ia penasaran tentang apa yang ada di langit. Nah, akan tetapi dalam membuat teleskop ini dia mengalami beberapa kali kegagalan. Tetapi kegagalan itu tidak membuatnya menyerah dan akhirnya ia berhasil menemukan teleskop. Ini sangat patut untuk dicontoh karena William Herschel ini pantang menyerah dalam mencapai tujuannya, selama tujuan itu bermanfaat baik untuk banyak orang. Dan sama-sama kita bisa melihat bahwa di sebelah kanan terdapat foto. Itulah dia William Herschel yang merupakan penemu teleskop pertama. Mari kita lanjutkan ceritanya dengan mengklik selanjutnya. Dengan teleskop ciptanya itu, Herschel menemukan planet Uranus pada tahun 1782. Awalnya ia memberi nama planet ketujuh dari matahari itu dengan nama Georgium Sidus. Nama itu diberikan sebagai penghormatannya terhadap Raja George III dari Inggris. Kemudian Johann Bode, seorang astronom Jerman, mengusulkan nama Uranus yang berasal dari nama dewa Yunani kuno. William Herschel tentunya membuka mata kita bahwa angkasa luar menyimpan banyak misteri yang dapat kita telusuri terus-menerus. Oke, jadi William Herschel ini menemukan planet Uranus menggunakan teleskopnya pada tahun 1782. Ia memberi nama planet yang ia temukan itu dengan nama Georgius Sidus. Kemudian Johann Bode, seorang astronom Jerman, mengusulkan nama Uranus. Dan akhirnya nama Uranus ini dipakai sampai sekarang. Kita juga sudah sama-sama tahu bahwa planet Uranus ini adalah planet ketujuh dari matahari. Selain itu, bila dilihat dari pengelompokannya berdasarkan orbit, planet Uranus ini termasuk kelompok planet luar ya. Kita juga sudah sama-sama tahu bahwa berdasarkan orbitnya planet itu dibagi menjadi dua, yaitu planet dalam dan planet luar. Mari kita lihat selanjutnya. Nah, inilah dia susunan planet berdasarkan orbit. Kita lihat di sini ada garis berwarna putih. Garis putih ini merupakan
garis orbit. Ya, garis orbit ini adalah jalur tiap planet untuk mengelilingi matahari. Jadi tiap planet sudah memiliki jalurnya masing-masing. Nah, jalur itulah yang disebut dengan orbit. Kemudian planet-planet ini yang terdiri dari 8 planet dibagi menjadi 2 berdasarkan orbitnya. Ada planet dalam dan ada planet luar. Planet ini dibatasi oleh sabuk yang bernama sabuk asteroid. Nah, itulah yang membedakan antara planet dalam dan planet luar. Jika planet dalam berada di depan sabuk asteroid, akan tetapi planet luar berada di luar asteroid. Jadi asteroidlah ini yang menentukan atau pembatas dari planet luar dan planet dalam. Akan tetapi masih banyak perbedaan antara planet dalam dan planet luar. Apakah perbedaannya? Mari kita lihat di halaman selanjutnya. Nah, inilah dia faktor pembeda planet dalam dan planet luar. Yang pertama dari faktor ukuran. Ukuran planet dalam berukuran kecil, sedangkan planet luar berukuran besar. Dari material atau bahan yang membentuk planet itu terdiri atas benda padat. Jadi planet dalam terdiri atas benda padat, sedangkan planet luar terdiri atas gas. Yang ketiga, jarak dari matahari. Berjarak dekat dari matahari. Jadi planet dalam ini jaraknya dekat dari matahari, sedangkan planet luar jaraknya jauh dari matahari. Yang keempat, waktu revolusi. Planet dalam mengelilingi matahari dalam waktu yang pendek, sedangkan planet luar mengelilingi matahari dalam waktu yang panjang. Jadi perbedaannya ada banyak, bukan hanya dibatasi oleh sabuk asteroid, tetapi masih ada perbedaan-perbedaan lainnya. Oke, mari kita lanjut ke halaman selanjutnya. Oke, nah di sini sudah ada sebuah gambar atau beberapa gambar. Gambar yang pertama merupakan teleskop zaman dahulu, dan tentunya teleskop terus berkembang hingga canggih seperti gambar di samping kanan ini. Begitu pula dengan surat. Nah, jika surat dulu hanya bisa ditulis dengan kertas, sekarang surat atau pesan yang ingin disampaikan sudah bisa melalui teknologi-teknologi yang canggih seperti handphone, tentunya menggunakan jaringan internet. Nah, itulah beberapa contoh dari pengaruh modernisasi. Berbicara tentang surat, saya akan membacakan suatu surat yang menarik untuk kalian. Surat apakah itu? Mari kita lanjutkan videonya. Inilah dia suratnya. Mari kita baca bersama-sama. Tempat tanpa bayangan. Sahabatku Ina. Halo Ina, bagaimana kabarmu? Semoga baik-baik saja seperti aku ya. Aku ingin menceritakan pengalaman menarikku kepadamu, In. Semoga lain waktu kita dapat mengalaminya bersama ya. Aku baru saja tiba di kota Pontianak. Aku diajak ayah ke tempat tanpa bayangan. Menarik ya namanya. Kamu pasti penasaran. Sama, aku juga penasaran. Sejak berangkat, aku pun berusaha membayangkan akan seperti apa tempat itu. Aku menghabiskan perjalanan selama 30 menit untuk tiba di suatu tempat. Aku sempat bingung dan bertanya kepada ayah, mengapa tempatnya seperti itu, tidak seperti yang kubayangkan. Ternyata tempat itu bernama Tugu Katulistiwa. Kata ayah, semua benda yang ada di sini tidak memiliki bayangan, karena tugu ini berada tepat di posisi garis lintang 0 derajat. Semula aku pikir di sini semua benda tidak memiliki bayangan untuk selamanya. Ternyata aku salah. Itu hanya terjadi 2 kali dalam setahun, yaitu setiap tanggal 21 sampai 23 Maret dan tanggal 21 sampai 23 September. Tanggal itu posisi matahari tepat di atas garis Katulistiwa. Aku jadi ingat buku astronomi yang pernah kita baca bersama dulu. Kota Pontianak memang salah satu kota di Indonesia yang dilewati oleh garis Katulistiwa. Tahukah kamu siapa yang menemukan titik nol ini?
Konon posisi garis lintang ini ditemukan pada tanggal 31 Maret 1928 oleh seorang ahli geologi Belanda dalam sebuah ekspedisi internasional. Pada awalnya mereka hanya menandainya dengan membuat sebuah tonggak saja. Namun pada tahun 1938 tonggak itu dibangun oleh Bapak F. Silaban, seorang arsitek terkenal Indonesia yang juga ikut merancang dan membangun Masjid Istiqlal dan Monumen Nasional. Tapi kalau kamu berkunjung ke sini jangan terkecoh ya In. Sama seperti aku. Kupikir tonggak besar yang terlihat dari luar itu adalah tonggak asli yang dibuat oleh Bapak F. Silaban itu. Ternyata tugu besar yang ukurannya 5 kali lebih besar dari tugu asli itu merupakan penanda saja bahwa di situ terdapat tugu asli. Tugu besar itu merupakan bagian dari kubah pelindung tugu asli yang dibangun pemerintah pada tahun 1990. Oh iya, letak tugu ini ada di Jalan Katulistiwa, Kecamatan Ciantar, sekitar 3 km dari kota Pontianak. Makanya aku hanya mengingatkan kalau ke kota Pontianak jangan lupa berkunjung ke tempat ini ya. Seru juga merasakan hari tanpa bayangan. Aku sudahi dulu ceritaku ya. Sampai jumpa lagi. Salam manis Arika. Jadi yang menulis surat ini adalah Arika untuk sahabatnya Ina. Jadi ia menuliskan surat tentang pengalamannya berkunjung ke suatu tempat di daerah Pontianak. Tempatnya bernama Tempat Tanpa Bayangan. Nah, dalam cerita ini tentunya terdapat unsur-unsur intrinsik. Apa itu? Mari kita cek di halaman selanjutnya. Nah, unsur intrinsik dalam sebuah cerita yang pertama yaitu tema. Nah, tema merupakan akar dari sebuah cerita. Jadi saya beri contoh, misalnya tema tentang sekolah, maka ceritanya tidak boleh jauh-jauh dari lingkungan sekolah. Nah, cerita yang tadi kita baca, surat dari Arika, merupakan surat yang bertema tentang berkunjung ke tempat wisata. Nah, yang kedua adalah judul ya. Kita sudah belajar tentang judul. Yang ketiga alur atau plot ya. Tentunya kalian masih ingat alur atau plot ada awal, tengah, dan akhir. Yang keempat latar atau tempat. Latar atau tempat merupakan tempat kejadian cerita itu ya. Berdasarkan cerita tadi, latar atau tempatnya itu di Pontianak. Yang kelima penokohan. Penokohan adalah tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut. Dan yang keenam nilai atau amanat ya, pesan apa yang diambil setelah membaca cerita tersebut. Ya, tentunya kalian juga punya banyak cerita tentang berkunjung ke suatu tempat. Nah, kalian bisa mengingat kembali lalu menuliskannya. Kita menuju ke selanjutnya. Oh, ternyata sudah habis. Jadi pada video ini kita telah belajar sangat banyak pelajarannya, yaitu tentang penemu teleskop yang pertama. Kita hari ini juga telah mengetahui tentang modernisasi teleskop dulu ke zaman sekarang, surat dulu ke zaman sekarang, serta kita telah membaca surat dari Arika untuk temannya yang berisikan cerita tentang berkunjung ke suatu tempat ya. Nah, sekian dulu video kali ini. Saya tutup dengan ucapan terima kasih.